suta anakula cakamanta, yang diterjemahkan bekerja bebas dari pertentangan. Nah, kalau kita lihat dari artinya itu, kita akan mengarah pada pekerjaan yang tidak melanggar sila, ya kan, pekerjaan yang nggak bikin kamu buruk, pekerjaan mungkin yang bisa dicela orang, yang dicemooh orang, mengarahnya ke sana. Secara harfiahnya, anakula cakamanta bekerja dengan pikiran yang jernih dan tidak rumit. Artinya juga bisa bekerja bukan dengan batin menolak atau penuh pertentangan. Dalam Dhamma, keberhasilan dalam kehidupan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras seseorang bekerja, tetapi juga cara seseorang bekerja. Salah satu prinsip penting yang diajarkan dalam Dhamma adalah anakula cakamanta, melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak rumit, tidak kacau, dan tidak membingungkan. Secara sederhananya, anakula itu artinya tidak kusut, tidak berbelit-belit, tidak rumit, tidak kacau. Dan pekerjaan atau aktivitas itu kamanta. Dengan demikian, anakula cakamanta itu mengajarkan agar kita bekerja dengan pikiran yang jernih, teratur, dan bijaksana, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam sehari-hari seringkali kesulitan dalam pekerjaan itu bukan karena pekerjaan itu berat, tetapi karena pikirannya yang nggak teratur, pikiran kitanya yang ribet, pikiran kitanya yang rumit gitu. Ketika pikiran dipenuhi keraguan, bisa nggak ya? Boleh nggak ya? Terus saja. Ketika pikiran dipenuhi oleh kemalasan, ntar dulu kenapa sih? Jangan sekarang, nanti aja deh. Ya kan? Ketika ketidaktepatan waktu, ya kan, akhirnya delay semua, kita slow aja, sehingga pekerjaan menjadi rumit dan akhirnya tidak berjalan dengan baik. Kadang seperti itu, bukan kadang, biasanya seperti itu. Yang nggak sesuai deadline gitu, udah deadline tapi nggak sesuai, jadi nggak tepat waktu. Atau hasilnya tindakan yang nggak tepat, mestinya begini, dia putar ke sana misalnya. Jadi lebih ribet gitu kan. Nah, itu akhirnya juga menghambat. Di sini penjelasannya, penjelasan dari anakula itu ada lagi. Makanya untuk memperjelas itu, di teks mengatakan tentang anakula itu bagaimana. Nah, di sini 5 cara bekerja tanpa kerumitan atau anakula. Yang pertama adalah kalanyuta. Kalanyuta ini melakukan sesuatu pada waktu yang tepat. Orang bijaksana memahami waktu yang tepat untuk bertindak. Ia tidak menunda ketika kesempatan muncul. Banyak kesempatan hidup hilang bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlambat bertindak. Ya, jadi kita nggak cepat, kita jadi lambat bertindak. Ya, makanya dibilang satu adalah kalanyuta, melakukan sesuatu pada waktu yang tepat. Aduh, kelewat. Aduh, nggak bisa. Berikutnya yang kedua, patiru pakarita, melakukan sesuatu secara tepat dan pantas. Bekerja bukan hanya sekedar melakukan sesuatu, tetapi melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Ketepatan tindakan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Ya, makanya kita yang harus bisa ukur, ini kira-kira pantas enggak ya kalau seperti ini ya, ini kira-kira sesuai atau enggak ya. Jangan dilihat ini pakai yang gede apa yang kecil, pakai yang ini apa yang itu, kita pikirin terus. Misalnya kalau memangnya pantas yang besar, pakai yang besar, menyesuaikan. Kalau memang pantas yang kecil, pakai yang kecil, langsung disesuaikan.
disesuaikan dengan keadaan. Nah, dari sisi yang lain-lain gitu, dari sisi estetika, dari sisi penempatan, nah kita pantaskan gitu sehingga melakukan sesuatu secara tepat dan pantas. Nah, itu juga yang harus kita bisa bergerak dengan cepat. Ya, lalu berikutnya analasata, tidak malas. Kemalasan adalah salah satu penghalang terbesar dalam kehidupan. Orang yang bekerja tanpa kemalasan memiliki semangat dan kesungguhan sehingga pekerjaannya itu berjalan lebih lancar. Ini si Tina dan Mida ini jadi penghalang. Jadi kita harus bisa mengatasi ini. Lalu yang keempat, Utana Wirya Sampada, memiliki usaha dan semangat. Kesuksesan selalu membutuhkan usaha yang tekun. Seseorang yang memiliki energi dan kegigihan tidak mudah menyerah oleh kesulitan. Nah, ini dia pantang menyerah, ya kan? Seorang yang memiliki energi dan kegigihan tidak mudah menyerah oleh kesulitan. Coba lagi, try again, ya kan? Dicoba lagi, ya banyak pelajaran yang akan bisa dia dapat. Nggak masalah, kira-kira seperti itu. Yang kelima, abhyasaniyata, tidak merusak atau merugikan. Pekerjaan yang benar dilakukan dengan cara tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Usaha yang dilakukan secara benar akan membawa manfaat jangka panjang. Kadang ada orang, nggak apa-apa lah, berantakan deh, nggak apa-apa deh, hancur deh, gitu sekalian, ya kan, rusak deh sekalian. Ada juga orang yang melakukan pekerjaan enggak, bodo amat lah gitu. Nah, itu yang pada akhirnya justru merusak dan merugikan. Ya, ini adalah muatan-muatan, poin-poin yang dimaksudkan oleh Anakula Cakamanta. Jadi bekerja tidak rumit dan tidak kacau. Meskipun terdengar sederhana, poin-poin ini mencakup berbagai aspek krusial bagi seseorang yang ingin hidup bahagia dan sukses. Ya, menerjemahkan Anakula Cakamanta ini, ya ini semua bisa di-apply dalam berbagai hal. Manajemen waktu dan efisiensi. Yang pertama, bekerja dengan rencana yang jelas sehingga tidak menumpuk utang pekerjaan. Ya, pekerjaan yang dilakukan secara serabutan atau sering ditunda akan menyebabkan stres dan kekacauan mental sebenarnya. Jadi beban, ya kan, karena banyak pekerjaan yang bertumpuk. Lalu juga yang berikutnya, integritas dan etika. Dalam konteks Buddhis, pekerjaan yang tidak kacau juga berarti pekerjaan yang tidak bertentangan dengan moralitas atau sama jiwa. Jika pekerjaan kita merugikan orang lain, ya batin kita akan merasa tidak tenang atau kacau. Berikutnya, keterampilan dan profesionalisme. Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas itu merupakan keberhasilan, ya. Keberhasilan dalam karir datang dari ketekunan dan keteraturan dalam menyelesaikan tanggung jawab. Juga ketenangan pikiran. Ketika pekerjaan terorganisir dengan baik, seseorang memiliki waktu luang untuk keluarga, diri sendiri, dan juga praktek spiritual tanpa rasa bersalah atau beban pikiran. Nah, ini makna dari Anakula Cakamanta. Jelas sekali kan ya, kita melakukan apapun harus patokannya ini. Sehingga kita bisa kerja profesional kalau mau dibilang dalam berbagai hal. Kerjanya mesti teratur, rapi, tertata dengan baik. Dan ini adalah bagian praktek Dhamma ternyata. Bekerja dengan rapi, bekerja dengan teratur, tertata dengan baik, itu bagian praktek Dhamma. Anakula Cakamanta. Makanya Dhamma sampai mengatur ke sana. Buddha ngajarin kerapihan ternyata, ya kan? Buddha ngajarin keteraturan. Jadi ya sekali lagi, kalau mau dibilang Buddha kan penuh disiplin, Buddha kan penuh etika, hidupnya teratur pasti.
ya kan, hidupnya tertata rapi, semuanya pasti Buddha juga arahannya pasti rapi, arahannya pasti tertata dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks modern, prinsip ini mengajarkan kita beberapa nilai penting. Tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan sampai menumpuk. Apa yang dimulai harus diselesaikan, jangan ditinggalin. Lalu terorganisir, melakukan pekerjaan dengan sistem yang baik sehingga tidak menimbulkan kekacauan bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikutnya, bertanggung jawab, menjalankan kewajiban dengan penuh dedikasi hingga mencapai hasil yang optimal. Kalau dari sisi zaman sekarang, mengapa ini dianggap berkah? Eta manggalam utamang. Pekerjaan yang tidak terbengkalai dianggap membawa berkah. Karena apa? Menghindari stres, ya kan? Pekerjaan yang menumpuk dan kacau adalah sumber utama kecemasan mental, batin yang gelisah, bisa juga masalah finansial dan konflik keluarga. Makanya kekacauan dalam pekerjaan biasanya menjadi sumber utama penderitaan dalam rumah tangga. Lalu berikutnya, berkahnya apa? Membangun kepercayaan. Orang yang tuntas dalam bekerja akan mendapatkan kepercayaan atau kredibilitas dari atasan, rekan kerja, atau keluarga. Terus juga akan mendapatkan reputasi yang baik, juga akan memperoleh kedamaian pikiran dan kemajuan hidup. Lalu berkah yang lainnya, ekonomi yang stabil, pekerjaan yang dilakukan dengan rapih dan konsisten cenderung membuahkan hasil finansial yang lebih baik dan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu ya. Menarik kan? Kita bisa bahas banyak hal dari satu bait Anakula Cakamanta. Nah, kalau di konteksnya bekerja tanpa pertentangan, kita akan bingung konteksnya. Pertentangan apa nih? Nggak melanggar sila berarti. Ya kan, konteksnya itu sekali. Sempit gitu. Makanya kita harus bedah kata per kata sehingga kita akan bisa lihat. Ya, kita pun perlu. Jadi singkatnya, Anakula Cakamanta adalah seni bekerja dengan manajemen waktu yang baik agar hidup tetap harmonis dan bebas dari beban urusan yang belum selesai. Melakukan pekerjaan dengan teratur dan tidak menunda-nunda adalah berkah utama bagi setiap orang yang hidup bermasyarakat. Ini merupakan salah satu poin dalam Manggala Sutta, ya, khotbah tentang berkah utama yang menjelaskan bahwa memiliki mata pencaharian atau melakukan pekerjaan dengan cara yang benar dan menyelesaikannya dengan baik adalah sebuah berkah utama. Tadi kalau tidak rumit Anakula, kalau rumit Akula. Pekerjaan menjadi kacau atau rumit atau akula ketika seseorang yang pertama kalatika mana, artinya melewatkan waktu yang tepat. Ntar dulu deh 5 menit lagi, ntar dulu deh nunggu iklan dulu misalnya, ya kan, atau apalah gitu. Nunda, jadi timingnya lewat gitu. Jadi bilang kalatika mana, melewatkan waktu yang tepat gitu. Yang kedua, apatiru pakarana, melakukan hal yang tidak semestinya. Nggak perlu itu dilakukan, tapi dia mau lakukan itu. Jadi makin berantakan kerjanya. Padahal hal yang bisa dibuat simple, tapi karena pikirannya terus lari, akhirnya jadi nggak simple, jadi ribet sendiri. Melakukan hal tidak semestinya, nggak efisien. Lalu sitila karana, bekerja dengan ceroboh atau tidak sungguh-sungguh. Ini yang menyebabkan pekerjaannya jadi rumit.
melewatkan waktu yang tepat, perlu kerja cepat, dia kerjanya santai banget gitu kan. Padahal perlu kerja cepat gitu, timingnya nggak pas gitu. Yang orang diburu-buruin sama dia, padahal masih jauh deadline-nya gitu kan. Orang yang dikejar-kejar sama dia karena kerjaan dia udah selesai gitu misalnya. Ada juga kan jadi nggak tepat, jadi ngerusak suasana, kira-kira gitu. Sekali lagi, kerumitan dalam pekerjaan sebenarnya sering berasal dari ketidakteraturan pikiran. Pikirannya ini, itu, pengen itu, kalau ini bagaimana, kalau ini begini bagaimana, kalau ini begini bagaimana, terus saja lompat, ya kan. Padahal kerjanya misalnya cuma ini doang, lurus, kalau dikerjain selesai gitu. Jadi kalau mikir ini nih, nggak jadi gitu, jadi banyak yang dipertimbangkan pada akhirnya. Ketika pikiran tidak disiplin, pekerjaan pun menjadi berantakan. Pernahkah Anda merasa lelah bukan karena banyaknya pekerjaan, tetapi karena banyaknya urusan yang menggantung? Ya kan, capek jadinya, padahal kerjanya simple. Kita tunda, numpuk jadinya. Email yang belum dibalas, proyek yang setengah jalan, atau janji yang belum ditepati gitu. Beban mental ini seringkali lebih berat daripada pekerjaan itu sendiri. Karena ya ini belum dikerjain, ini bingung, ini nggak tahu, ini ragu-ragu, ya selesai deh. Kira-kira seperti itu. Kondisi-kondisi ini yang justru bikin kita jadi rumit, menghabiskan energi. Nah, salah satu hal yang juga menghambat pekerjaan adalah kebiasaan kita yang tidak mampu mengelola kehidupan. Ada banyak kondisi sehingga tidak sesuai. Ketidaksesuaian dalam pekerjaan karena sekali lagi, yang pertama, tidur terlalu banyak pada siang hari, lalu malas bangun untuk berusaha. Yang berikutnya, selalu mabuk atau tenggelam dalam kesenangan indrawi. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat seseorang tidak mampu mengelola kehidupannya. Lalu orang yang kebiasaan seperti ini akan sulit mengatur kehidupannya dengan baik. Lalu Buddha juga memberikan peringatan ya pada orang-orang yang selalu ada aja alasannya untuk dia tidak mau bekerja. Terlalu dingin, nanti dulu deh, itu nggak bisa, terlalu dingin, terlalu panas, nggak bisa kerja. Atau udah sore, besok aja ya gitu. Nah, jadi selalu ada alasan untuk tidak melakukan pekerjaan atau menunda pekerjaannya atau tidak melakukannya dengan baik. Orang-orang yang selalu berkata demikian akhirnya kehilangan banyak kesempatan dalam hidup. Sebaliknya, orang yang tidak terlalu mempersoalkan panas atau dingin dan tetap menjalankan kewajibannya akan mampu mencapai kebahagiaan. Makanya kalau Anda dikasih kerjaan, jawab aja siap. Bisa nggak bisa, siap ya, kira-kira gitu ya. Itu adalah hal-hal yang Buddha jelaskan. Attitude dalam bekerja sampai sekarang pun sangat relevan kan dengan kehidupan sekarang. Kalau orang yang banyak alasan, susah dari diajak kerja ya kan, kitanya juga capek hati gitu kan. Berarti kalau seperti ini ya sudah, lu jangan diandalkan orang-orang seperti itu dengan banyak alasan gitu kan. Nah, kita juga harus bisa lihat orang ini bisa kerja nggak, bisa dididik nggak untuk bisa kerja baik. Kita juga harus bisa ukur itu. Bisa nggak dia kerjanya jadi teratur, bisa nggak kerjaannya dia rapih. Didik dulu. Kalau nggak bisa ya sudah, jangan andalkan dia. Kalau nggak, kita yang akan bermasalah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini standar-standar yang sesuai dengan Dhamma loh, yang dijelaskan di dalam teks. Ajaran Buddha juga memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana seseorang seharusnya bekerja dan mengumpulkan kekayaan. Yang tadi kita bahas adalah tentang cara bekerja. Yang berikutnya adalah mengumpulkan kekayaan. Cara mengumpulkan kekayaan itu diibaratkan seperti seekor lebah
lebah yang mengambil sari bunga. Di situ dikatakan Buddha mengibaratkan seperti seekor lebah yang mengambil nektar dari bunga, sari bunganya. Maksudnya bagaimana? Lebah mengambil madunya atau sari bunganya tanpa merusak bunga. Demikian pula orang bijaksana mengumpulkan kekayaan tanpa merugikan siapapun. Itu maksudnya. Ketika seseorang bekerja dengan cara yang benar, sedikit demi sedikit kekayaannya akan bertambah, seperti sarang semut yang perlahan-lahan menjadi besar. Itu maksudnya. Ya, ini bilang sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Contohnya ya sarang semut itu. Anda lihat sarang semut itu mulai dari awal, pelan-pelan sampai dia jadi gitu kan. Itu prinsip mengumpulkan kekayaan. Kalau kita bekerja dengan benar pasti akan ke sana. Jangan mau tiba-tiba langsung gede gitu ya, tiba-tiba langsung jadi. Nah, ini yang sulit. Ini Buddha menjelaskan, kasih perumpamaan bagaimana cara kita mengumpulkan kekayaan dan bagaimana proses pengumpulan kekayaan itu sendiri. Mengibaratkan seperti lebah itu sendiri yang tidak merusak bunga ketika mengambil madunya, begitu juga orang yang bijaksana mengumpulkan kekayaan itu tanpa merugikan siapapun. Banyak orang mengira kesuksesan adalah tentang seberapa cepat kita berlari. Padahal kesuksesan sejati seringkali tentang seberapa rapi kita menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Kebebasan mental. Pekerjaan yang selesai adalah beban yang terangkat. Saat satu tugas tuntas, pikiran Anda berhenti berisik mengingatkan Anda tentang hal tersebut, sehingga memberikan ruang untuk kreativitas baru. Dan juga ini akan membangun integritas ya. Ketika Anda dikenal sebagai sosok yang selalu menuntaskan apa yang dimulai, Anda sedang membangun reputasi yang tak ternilai. Orang lain akan menaruh kepercayaan penuh pada Anda. Efisiensi tanpa drama. Pekerjaan yang terbengkalai biasanya menumpuk dan menjadi masalah yang lebih besar di masa depan. Menyelesaikannya sekarang berarti menghemat energi di masa depan. Kira-kira begitu. Ya, kita terus berputar, bergerak untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Cari solusi. Jangan ditunda. Kalau memang kondisinya belum pas, langsung kerjakan. Ketika kalau belum pas ya sudah. Kalau kondisinya sudah pas, langsung selesaikan, eksekusi gitu. Sehingga tidak akan menguras energi kita. Ya, mari kita coba bawa anak kula ini dalam realitas sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola tanggung jawab agar kita tidak menjadi beban yang akhirnya merugikan kita sendiri. Yang pertama nih yang harus kita ingat, menghindari kebiasaan menunda. Anda coba bayangkan memiliki sebuah proyek atau laporan yang harus selesai dalam seminggu. Misalnya kalau Akula, Anda menunda hingga malam terakhir, Anda nggak kerjain tuh. Hasilnya Anda begadang, stres, melakukan banyak kesalahan, dan fisik Anda jadi drop. Ini adalah sumber penderitaan. Sistem kebut semalam. Ya kan? Padahal kalau Anda teratur, Anda mencicil pekerjaan tersebut setiap hari selama 1 jam. Pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas maksimal dan Anda tetap bisa tidur nyenyak. Lalu yang kedua, dalam manajemen keuangan rumah tangga. Ini adalah aspek yang sering membuat hidup terasa kusut. Yang Akula, yang kacau, menghabiskan gaji tanpa catatan, berhutang untuk konsumsi, dan bingung saat tagihan datang di akhir bulan. Lalu kalau yang teratur, yang Anakula, membuat anggaran bulanan, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan membayar tagihan segera setelah uang tersedia. Nah, jangan ditunda ya. Hidup menjadi tenang karena tidak ada kejaran penagih hutang. Yang ketiga, menjaga kerapian lingkungan kerja atau rumah.
Pikiran yang jernih berawal dari lingkungan yang tidak berantakan. Kalau yang akula nih, yang kacau, meja kerja penuh kertas berserakan, file komputer tidak dinamai dengan benar, sehingga butuh waktu 30 menit hanya untuk mencari satu dokumen gitu kan. Bisa kan? Di mana ini ya? Kotak-kotak. 30 menit habis ya kan untuk nyari doang karena kita ngasal gitu kan. Lalu kalau yang teratur, yang anakula membiasakan diri menaruh barang kembali ke tempatnya segera setelah dipakai. Hal kecil ini mencegah kekacauan mental saat kita sedang sibuk, menjaga kerapian lingkungan kerja dan juga rumah. Ya, jadi kita akan lihat tempatnya rapi gitu. Ya enggak, makanya ini perlu juga dibiasakan buat anak-anak. Penting sekali. Yang paling simpel adalah bangun tidur, rapiin tempat tidur, langsung lipat selimut, jangan ditunda. Biasakan itu. Itu latihan yang sangat baik buat mereka. Membentuk kebiasaan dari hal yang kecil. Langsung bersihkan tempat tidur, lipat selimutnya, jangan selimutnya digulung terus gitu kan. Biar si mbak yang ngebersihin, jangan suruh mbaknya, anaknya sendiri yang bersihin, yang rapihin gitu. Kan simple, tinggal lipat-lipat aja. Nggak bisa ajarin gitu sampai dia bisa. Pokoknya begini, udah mamahnya bawelin aja kalau dia nggak mau itu ya. Pokoknya dipantau tuh sampai dia bisa. Itu akan membentuk kebiasaan yang tidak menunda. Ya kan, anak sekarang keenakan ada mbaknya gitu kan. Udah biar mbak, ada mamahnya jadi mbak. Semuanya diservis, jadi nggak dididik. Nah, dari sana ya, dicoba untuk dilatih hal yang simple sehingga akan terbentuk mental tidak menunda pekerjaan. Yang berikutnya, memilih pekerjaan yang etis. Pekerjaan yang tidak kacau juga berarti pekerjaan yang tidak meninggalkan noda di hati nurani. Kalau yang akula, mengambil keuntungan dengan cara menipu atau merugikan orang lain. Meski uangnya banyak, batin akan selalu was-was dan takut ketahuan. Yang anakula menjalankan bisnis atau pekerjaan dengan jujur, ya, Anda bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum atau karma buruk. Kira-kira seperti itu. Ya, ini coba Anda baca lagi, Anda coba cari informasi lagi, pelajari lagi bagaimana bisa memanage kita sendiri. Tapi di sini ketika kita menerapkan anakula ini, bukan berarti kita menjadi robot ya untuk bekerja 24 jam, mesti rapi, enggak juga. Pokoknya ini adalah tentang manajemen niat dan aksi ya. Pilih dengan bijak. Sekali lagi, jangan memulai sesuatu jika Anda tahu tidak punya niat atau tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Belajarlah berkata tidak pada hal-hal yang hanya akan menjadi sampah dalam daftar tugas Anda. Jangan jadi people pleaser, istilah orang sekarang. Jangan nanti bilang siap, nggak dikerjain. Kalau Anda memang nggak mau, nggak ada passionnya, dan nggak ada waktunya, bilang nggak bisa. Saya nggak ada waktu untuk menyelesaikannya. Nah, kira-kira gitu. Pilih dengan bijak. Lalu selesaikan yang kecil segera. Ada aturan 2 menit. Jika sebuah tugas bisa selesai dalam 2 menit, misalnya seperti cuci piring setelah makan atau membalas pesan singkat, lakukan sekarang juga. Jangan ditunda. Ya, piring 2 menit, ditumpuk, jadi ada 10 tumpuk, jadi 20 menit. Lalu hargai proses. Rayakan hasil. Jangan hanya fokus pada garis finish.
Nikmati setiap langkah saat Anda merapikan pekerjaan tersebut. Kepuasan saat melihat pekerjaan yang rapi dan tuntas adalah salah satu bentuk self-care terbaik. Ya, kalau kerjaan rapi, kita juga happy ngelihatnya. Itu bentuk healing sebenarnya. Itu cara kita respect sama diri sendiri. Oh, rapi ya, semuanya enak dilihatnya. Nah, itu healing tersendiri ya, self care dibilang. Biasanya yang kita kerjain juga kusut, pusing juga kita gitu kan. Nah, kita bisa terapkan prinsip Anakula ini dengan strategi yang praktis dan sistematis sekali lagi ya, untuk menuntaskan pekerjaan Anda agar tidak lagi terbengkalai. Yang pertama nih, ada tips. Lakukan yang namanya brain dump. Artinya itu, tuliskan semua tugas yang saat ini menggantung di pikiran Anda tanpa terkecuali, baik yang besar ataupun yang kecil. Tulis. Lalu yang tadi, tetapkan aturan 2 menit. Jika ada tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan. Misalnya kayak rapiin meja atau balas pesan misalnya. Lakukan, jangan ditunda. Lalu pilih the big 3. Dari daftar yang Anda buat, pilih hanya 3 tugas paling penting untuk diselesaikan hari ini. Jadi prioritaskan yang mana yang mau diselesaikan nih. Fokus menyelesaikannya sebelum menyentuh hal yang lain. Fokus di sana. Lalu ada juga satu metode singkat yang bagus juga yang namanya Pomodoro. Pomodoro itu kerjakan satu tugas dengan fokus selama 25 menit. Kerjakan. Lalu istirahat 5 menit. Cara ini efektif agar pikiran tidak cepat lelah dan pekerjaan tetap rapi. Jadi kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sangat efektif. Jadi jangan paksa, jangan bikin pikiran kita jadi mumet. Kita perlu refresh. Kira-kira seperti itu. Hindari multitasking. Selesaikan satu urusan sampai benar-benar tuntas sebelum berpindah ke urusan lain. Pekerjaan yang dilakukan setengah-setengah adalah sumber utama kekacauan atau akula. Evaluasi dan tutup hari. Di akhir hari, tinjau apa yang sudah selesai. Jika ada yang belum, jadwalkan waktu spesifik untuk menyelesaikannya besok agar beban mentalnya tidak terbawa saat Anda istirahat. Ini adalah tips yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke, jadi di sini Anakula Cakamanta bukan sekedar produktivitas, tapi seni hidup. Dengan tidak membiarkan pekerjaan terbengkalai, kita sebenarnya sedang menghormati waktu kita sendiri dan menghargai orang lain yang bergantung pada kita. Hidup yang damai dimulai dari meja kerja yang rapi, ya kan, janji yang ditepati, dan tugas yang diselesaikan dengan sepenuh hati. Prinsip Anakula dalam kondisi modern sekarang, dalam kehidupan sekarang, bisa dirangkum dalam prinsip selesaikan apa yang dimulai, rapikan apa yang digunakan, rencanakan apa yang akan dilakukan. Kira-kira gitu. Pekerjaan yang beres berarti pikiran yang bebas. Jika pekerjaan Anda sudah tidak kusut, Anda punya lebih banyak energi untuk meditasi, untuk belajar dhamma, atau sekedar menikmati waktu bersama keluarga. Kalau banyak urusan, gimana bisa meditasi? Gimana bisa mau belajar dhamma? Ya kan? Nah, Anakula Cakamanta mengajarkan kita untuk bekerja dengan pikiran yang teratur, penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Bukan hanya bekerja keras, tetapi bekerja dengan cara yang benar, tepat waktu, tepat tindakan, penuh semangat dan tanpa merugikan siapapun. Nah, jika prinsip ini ditetapkan dalam kehidupan, maka pekerjaan tidak lagi terasa membingungkan atau berat. Sebaliknya, pekerjaan akan menjadi jalan untuk membangun kesejahteraan, kebahagiaan, dan kehidupan yang harmonis. Karena itu, bekerja dengan cara Anakula
bukan hanya membuat hidup lebih teratur, tetapi juga menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya ada yang bilang kerja itu ibadah, kerja yang teratur itu juga praktek Dhamma. Nah, jadi kita harus membiasakan bekerja sesuai dengan Dhamma, teratur, rapi, tepat waktu. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi Bante pernah bilang praktek Dhamma bukan cuma meditasi, dana, jaga sila saja. Kerja dengan teratur, kerja dengan rapi, itu juga praktek Dhamma. Itu bagian dari Anakula Cakamanta. Jadi Dhamma ini begitu luas. Ya, demikian penjelasan dari Bante tentang Anakula Cakamanta, sehingga Anda lebih paham ternyata Buddha mengaturnya itu, Buddha menjelaskannya itu dengan sangat jelas bagaimana Dhamma bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.